Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak untuk jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah atas kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita harus bersyukur jika pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Meskipun keadaan di sekeliling kita kurang nyaman, namun kita harus tetap bersyukur, karena di dalam keadaan apapun, kasih-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Terlambat
Jemaat sekalian, sebelum kita lebih jauh untuk masuk ke hadirat Tuhan, mari kita mau berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Menjauhi Roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, Bawaku mendekat padamu. bawaku mendekat padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mau menyadari bahwa diri kami tidak layak menghadap Engkau. Sebagai anak-Mu yang sudah Engkau tebus dan Engkau kasihi, kami masih sering kali menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Kami masih seringkali tidak taat akan firman-Mu dan hidup di dalam dosa. Bahkan hati kami seringkali dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, agar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa permohonan kami ini. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan sebagai petunjuk hidup baru, maka mari kita membacakan bersama-sama di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10.
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa saat ini banyak di antara kita hidup dengan penuh dengan kegelisahan, hidup dengan penuh rasa kekhawatiran, bahkan tidak jarang hidup dengan rasa ketakutan. Takut pandemi COVID-19 ini tidak akan segera berakhir, takut nggak bisa bekerja dengan normal, nggak ada penghasilan, dan dengar berita-berita yang beredar bahkan membuat kita semakin takut yang berkelebihan. Jemaat sekalian, meskipun kondisi di sekelilingmu tidak nyaman, namun kita jangan sampai kehilangan perasaan sukacita dan damai sejahtera kita. Karena ada Tuhan Allah yang di tengah kita. Mari kita pujikan lagu bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir yang terlalu berlebihan karena ada Tuhan Allah yang selalu berserta dengan kita. Mari jemaat sekalian, sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, bersama-sama kita akan ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Liok Meling. Mari sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kaulah Harapanku. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui bahwa bukan dengan kekuatan kita, kalau kita sampai saat ini masih bisa bertahan. Tanpa Tuhan yang ada di samping kita, kita tidak dapat berjalan sendiri. Jika setiap kita ada yang mengalami pergumulan, pandanglah wajahnya, berserulah kepadanya, sebab Dia Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Untuk pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berubah di tengah segala situasi yang sulit sekalipun seperti saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah segala kondisi yang terbatas. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Allah berkenan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk membuka dua bagian firman Tuhan.
Yang pertama kita akan membaca di dalam kitab Maleaki. Kita akan membaca di dalam Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Maleaki 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan jemaat memperhatikan, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Satu bagian lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita berbicara tentang sebuah tema, yaitu perpuluhan umat Tuhan. Saya yakin dan percaya selama menjadi orang Kristen, kita sudah cukup sering mendengar firman Tuhan terkait dengan memberi perpuluhan. Namun mendengar firman Tuhan tentang memberi perpuluhan tidak membuat kita itu atau tidak membuat jemaat itu secara otomatis memberi perpuluhan dengan setia. Itu juga tidak secara otomatis membuat jemaat Tuhan itu memberi perpuluhan dengan sukacita. Pemahaman ini juga tidak membuat jemaat memberi secara rutin, karena kadang-kadang cukup banyak jemaat itu yang merasa kebingungan. Ada berbagai macam pendapat terkait dengan perpuluhan. Secara umum saya bisa menyimpulkan atau membagi 3 pendapat itu, perbedaan itu ada dalam 3 pandangan yang berbeda. Yang pertama, umat Katolik. Umat Katolik secara tegas menyatakan bahwa memberi perpuluhan itu tidak wajib. Bahkan mereka mengatakan bahwa perpuluhan, aturan tentang perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi di zaman Perjanjian Baru. Namun gereja Katolik tetap berpendapat bahwa memberikan perpuluhan itu juga tetap alkitabiah. Sementara ada denominasi gereja tertentu di Indonesia ini yang menyatakan bahwa perpuluhan itu wajib. Jika jemaat Tuhan tidak memberi perpuluhan, itu artinya jemaat Tuhan mencuri atau merampok uang Allah. Dan ketika mereka tidak memberi perpuluhan, maka sebagai akibatnya mereka akan hidup di dalam kutuk Allah. Namun sebaliknya, jika mereka memberi persembahan persepuluhan dengan setia, itu artinya bahwa mereka akan menerima berkat yang berkelimpahan dari Allah. Sementara ada pendapat gereja yang cukup mainstream di Indonesia, itu mereka tidak mengatakan dengan secara jelas bahwa persepuluhan itu wajib. Tetapi mereka mendorong jemaatnya, memberi ruang kepada jemaatnya untuk memberi persembahan persepuluhan. Dan masing-masing pendapat ini
memiliki dasar Alkitabnya sendiri-sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang pandangan-pandangan ini membuat jemaat menjadi bingung. Tetapi pagi ini saya tidak mengajak kita untuk fokus kepada apakah perpuluhan itu wajib atau tidak. Tetapi saya ingin kita semua belajar dari firman Tuhan. Apa sebetulnya esensi persembahan perpuluhan? Apa esensi dari memberi persembahan persepuluhan kepada Allah? Dan bagaimana seharusnya umat Tuhan itu menyikapi dan mengambil langkah ketika mereka memberi perpuluhan kepada Allah. Yang pertama kita akan melihat apa itu esensi dari perpuluhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan persembahan persepuluhan itu dikumpulkan. Karena ada satu suku yang dikhususkan dari sekian suku di Israel untuk melayani Tuhan. Suku Lewi dipilih, dikhususkan untuk melayani rumah Tuhan. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ketika tanah itu dibagi kepada suku-suku, suku-suku itu mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan mereka mendapat pembagian tanah untuk dikelola dan mendapatkan hasil. Tetapi suku Lewi adalah satu-satunya suku yang hanya mendapat tanah untuk tempat tinggal. Mereka tidak mendapat tanah yang bisa dikelola untuk mendapatkan hasil. Karena orang Lewi dikhususkan untuk melayani rumah Tuhan. Karena itu Allah memerintahkan agar suku-suku yang lain mengumpulkan 1/10 hasil tanah mereka untuk diberikan kepada suku Lewi dan untuk digunakan untuk pembiayaan bait Allah. Di samping itu, persepuluhan yang dikumpulkan ini juga digunakan untuk menolong para janda miskin, anak yatim piatu yang ada di Israel dan orang-orang asing yang tinggal bersama-sama dengan orang-orang Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah memerintahkan suku-suku yang ada di Israel untuk mengumpulkan 1/10, sebenarnya secara esensi Allah hendak menciptakan sebuah sistem yang diatur untuk menjaga sebuah keseimbangan, sehingga tidak ada orang-orang yang tinggal di Israel itu terabaikan. Tujuan utama Allah memerintahkan pemberian persembahan persepuluhan ini adalah agar terjadi keseimbangan hidup di antara orang Israel, di mana kehidupan keagamaan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, karena ada orang-orang Lewi yang melayani rumah Tuhan, yang melayani ibadat Tuhan di bait Allah. Juga terjadi keseimbangan secara sosial, karena orang-orang Lewi yang tidak memiliki penghasilan dari tanah yang dikelola, dan para janda atau yatim piatu dan orang-orang miskin yang tinggal bersama-sama di Israel tidak diabaikan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang memberi persembahan persepuluhan kepada Allah, hal yang utama bukan berbicara tentang berkat dan kutuk ketika kita memberi persepuluhan, tetapi kita diingatkan bahwa memberi persembahan persepuluhan kepada Allah adalah untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan umat Tuhan, agar pelayanan pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, sehingga hidup rohani anak-anak Tuhan terpelihara. Tetapi pada sisi yang lain, persembahan persepuluhan ini juga diberikan untuk menjaga keseimbangan sosial, agar tidak ada hidup anak-anak Tuhan itu terabaikan secara ekonomis. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Maleakhi 3, seringkali ayat ini dijadikan argumentasi untuk berbicara tentang berkat dan kutuk terkait dengan persepuluhan. Seringkali ayat ini digunakan untuk mengingatkan orang Kristen, kalau kamu memberi persepuluhan, Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak memberi persepuluhan, engkau artinya mencuri uang Allah. Pagi ini saya mengajak kita untuk melihat sebetulnya apa yang menjadi latar belakang kitab Maleakhi ini ditulis. Kalau kita perhatikan,
bagian ini ditulis ketika orang-orang Israel kembali dari pembuangan dari Babel. Ketika orang Israel kembali dari pembuangan, orang-orang Israel yang pulang ke tanah Israel itu adalah orang-orang yang hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Mereka hanya memperhatikan kebutuhan diri mereka sendiri. Mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Mereka mengabaikan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Orang Israel yang kembali dari pembuangan ini lupa. Kalau mereka bisa kembali dari pembuangan menuju kembali ke Israel, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kemurahan daripada Allah. Karena itu ketika mereka sampai kembali ke tanah Kanaan, ketika mereka hanya sibuk membangun rumah mereka sendiri dan mengabaikan pelayanan di dalam rumah Tuhan, Allah menjadi marah dan menjadi murka. Sehingga kemudian Allah berkata melalui Maleaki mengingatkan orang Israel dengan mengatakan, apakah engkau akan menjadi miskin dan kekurangan jika engkau membangun dan memperhatikan rumah Allah? Mengapa engkau yang sudah ditolong dan diberkati Tuhan ini mengabaikan untuk mengurus, mendahulukan membangun rumah Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka diingatkan kalau mereka memperhatikan kebutuhan dan membangun pemeliharaan rumah Allah, maka Allah di dalam kasih dan kuasa-Nya tidak akan mengabaikan mereka. Karena sebelumnya mereka sudah dibawa pulang dari pembuangan menuju kembali ke tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dalam bagian itu dikatakan, berikanlah persembahan persepuluhanmu, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dari surga. Konteksnya jelas, yaitu bahwa Allah marah kepada orang Israel yang mengabaikan pembangunan rumah Tuhan, yang mengabaikan pemeliharaan rumah Tuhan, dan hanya peduli dengan dirinya sendiri, yang hanya peduli memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan, esensi memberi persembahan persepuluhan bukanlah semata-mata berbicara tentang berkat dan kutuk. Kalau kita memberi persepuluhan bukan semata-mata karena kita takut tidak diberkati Tuhan, tetapi kita diingatkan hari ini bahwa esensi memberikan persembahan persepuluhan adalah karena kita ingin ikut mengambil bagian di dalam menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kerohanian dan di dalam kehidupan pelayanan Tuhan di dalam gereja. Hidup kita sudah terlebih dahulu diberkati Tuhan. Kita ditebus, kita dipelihara, kita dilindungi, kita dijaga. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya lah ketika kita memberikan persembahan secara khusus kepada Allah dalam bentuk persembahan persepuluhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa memberi persembahan persepuluhan bukan berbicara semata-mata tentang berkat dan kutuk, tetapi memberikan persembahan persepuluhan adalah karena cinta kita kepada Tuhan, karena kebaikannya kepada kita. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi atau bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita mengetahui bahwa secara esensi memberi perpuluhan adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan pelayanan di dalam gereja, untuk menjaga kehidupan keseimbangan sosial agar tidak ada anak-anak Tuhan yang diabaikan di dalam kehidupan ekonomi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kita tidak perlu meributkan apakah perpuluhan itu wajib atau tidak. Karena yang utama kita tidak sedang berbicara tentang berkat dan kutuk. Allah sudah memberkati kita. Allah sudah memelihara kita. Maka sebagai ucapan syukur dan pernyataan kasih kita kepada Allah, sudah seharusnya dan sepantasnya lah kita mengembalikan sebagian berkat itu kembali kepada Allah dalam bentuk perpuluhan. Yaitu pemberian yang bersifat khusus kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur kita, pengakuan kita bahwa segala sesuatu yang hari ini aku miliki itu semua berasal daripada Allah. Bukan hanya semata-mata karena usaha dan kerja kerasku.
Memberi persepuluhan kepada Allah adalah bagian dari disiplin rohani kita sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Karena melalui persembahan persepuluhan yang kita serahkan kepada gereja Tuhan, kita akan ikut mewujudkan keseimbangan di dalam pemeliharaan rumah Allah dan keberlangsungan pekerjaan Allah melalui gereja Tuhan di dalam dunia ini. Memberi persembahan perpuluhan merupakan wujud tanggung jawab kita kepada sesama manusia yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Karena sesungguhnya pekerjaan Allah di dalam dunia ini adalah untuk menggapai sesama kita yang ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan di dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana seharusnya kita berperilaku, bermasyarakat, berjemaat dengan satu semangat bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, pemberian kita harus sesuai dengan kemampuan kita dan juga kerelaan hati kita. Sehingga ketika kita memberikan persembahan persepuluhan itu, kita bisa memberikannya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun itu tidak berarti bahwa bagi jemaat yang bisa memberikan lebih dari 10%, kemudian berpikir, kan yang penting saya sudah memberi 10%. Kalau sudah memberi 10%, berarti tanggung jawab saya kepada gereja Tuhan sudah selesai. Berarti saya tidak perlu lagi membeli lebih. Bukankah saya sudah melakukan tugas dan tanggung jawab saya memberi 10% kepada Allah? Atau jika ada di antara kita yang tidak mampu memberi 10% kepada Allah, itu juga bukan alasan bagi kita untuk tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi mereka yang mampu, kita ingat kembali esensinya, yaitu bahwa kita diajar untuk memberi kepada Tuhan secara khusus untuk ikut menjaga keseimbangan pelayanan Tuhan. Jika kepada kita Allah mempercayakan berkat yang lebih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi dukungan lebih kepada pekerjaan Tuhan. Dan bagi kita yang mungkin karena ekonomi yang masih terbatas, juga bukan menjadi alasan bagi kita untuk kemudian tidak memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting adalah bahwa semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan, haruslah itu dilakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita perlu meminta hikmat dari Allah agar ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan atau memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh ditolong untuk menyadari, untuk sungguh-sungguh memberi dengan sukarela berapa banyak yang seharusnya saya bisa berikan kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing kita memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Prinsip utama memberi dari persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Ketika Alkitab berbicara tentang persepuluhan, prinsip memberi persepuluhan itu masih berlaku sampai hari ini. Prinsip utamanya adalah bahwa kita diajak sebagai anak-anak Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan, untuk ikut menjaga keseimbangan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial anak-anak Tuhan. Kita ikut ambil bagian karena kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memberi persepuluhan, kita juga harus dalam kesadaran dan keyakinan
bahwa Allah adalah sumber pemelihara hidup kita. Dialah yang memelihara hidup kita. Ketika kita memberi persepuluhan kepada Tuhan, jangan pernah takut bahwa kita akan menjadi kekurangan. Memberi bukanlah supaya kita diberkati, melainkan karena kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Maka ketika di dalam kesadaran ini kita memberi kepada Tuhan, kita akan bisa memberi dengan sukacita. Karena kita sadar bahwa Allah sudah memberkati kita. Allah sudah memelihara kita. Memberikan persepuluhan mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan pelayanan Tuhan membutuhkan biaya yang terus-menerus. Karena itu kita juga didorong untuk memberikan persembahan persepuluhan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan. Ketika kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, yang terpenting adalah bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk melakukan penata layanan berkat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena dari seluruh berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, di dalamnya ada bagian yang harus kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, ketika kita bisa mengatur berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka Allah akan mempercayakan lebih banyak berkat untuk kita kelola dan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk ikut menjaga keseimbangan atau sistem yang sudah Allah berikan di dalam menjaga pelayanan gereja Tuhan. Dan di dalam menjaga keseimbangan itu, kita punya satu tanggung jawab untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan. Dan ketika kita memberi persepuluhan itu kepada Tuhan, kita harus ingat bahwa dasarnya bukan karena saya ingin diberkati, atau bukan karena saya takut menerima kutuk. Tetapi ketika saya memberi persembahan perpuluhan kepada Tuhan, dasarnya adalah karena saya sadar, saya ini dikasihi Tuhan, saya ini dicintai Tuhan, saya sudah diberkati Tuhan. Maka sepantasnya dan selayaknya lah saya mengembalikan semuanya itu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Agar pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Agar ada banyak anak-anak Tuhan dilayani dengan baik. Agar sesama saya boleh mengenal Kristus. Agar hidup gereja Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengingatkan kita, akan mendorong kita memberi persembahan persepuluhan tidak dengan paksaan, tetapi dengan penuh sukacita, karena hidup saya sudah diberkati dan dipelihara Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang sudah memelihara kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami diingatkan bahwa yang utama dari kami memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan bukanlah karena kami ingin diberkati Tuhan, bukan karena kami takut mendapat kutuk ketika kami tidak memberi persepuluhan, tetapi kami diingatkan bahwa yang utama dari memberikan persembahan persepuluhan adalah karena kami sudah dikasihi Tuhan, karena kami sudah dicintai Tuhan, karena kami sudah diselamatkan Tuhan, karena kami sudah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat itu sebagai persembahan khusus kepada Allah dalam bentuk persembahan persepuluhan. Karena kami menyadari dengan persembahan persepuluhan yang kami kumpulkan dalam rumah Tuhan,
maka pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Ada banyak anak-anak Tuhan yang boleh dilayani melalui gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan mendorong kami memberi persembahan persepuluhan dengan penuh kerelaan dan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Hendaklah kita memberikan persembahan persepuluhan dengan sukacita. Dan juga persepuluhan adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Dan marilah kita beribadah melalui persembahan, melalui persepuluhan, melalui pemberian-pemberian yang kita berikan kepada Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berilah dengan penuh sukacita kepada Tuhan persembahan persepuluhanmu, persembahan imanmu, persembahan syukur, apapun yang kau berikan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk berkat bagi sesama manusia. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita, persembahan persepuluhan. Biarlah kami berikan juga dengan penuh sukacita, penuh kerelaan, karena kami ingat bahwa Engkaulah pemberi berkat dan kami mau tunduk kepada Tuhan, pencipta langit bumi, sumber segala berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan berkati. Di dalam masa-masa pandemi ini, kami tetap setia beribadah, kami tetap setia untuk memuji dan memuja nama-Mu, kami tetap setia untuk selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan bersosial, kami semua dalam lindungan Tuhan. Tolong kami Bapa, bila ada yang sakit, Tuhan jamah. Bila ada yang secara lemah iman, lemah secara rohani, Tuhan kuatkan. Dan biarlah kami sesama anggota jemaat sungguh-sungguh saling mendoakan, saling menguatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Jemaat sekalian, khususnya untuk bangsa dan negara, kita akan berdoa dan akan dinyanyikan oleh tim singer. Dengan penuh rasa cinta serta dengan rasa bangga, kami bersyukur atas Indonesia, negeri indah yang Kau cipta, tempat kami pun berada. Namun cobaan sedang melanda. Dari timur sampai ke barat, kami rendahkan hati. Sebagai umat-Mu, kami bersatu dan berseru. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pulihkan kami, berikan kemurahan-Mu, limpahkan anugerah-Mu. Tuhan pimpinlah kami, kuatkan hati kami, tetap percaya berharap padamu. Dalam suka maupun duka, kami yakin Kau berserta dan
kami bersatu dan berseru. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pulihkan kami, berikan kemurahan-Mu, limpahkan anugerah-Mu. Tuhan pimpinlah kami, kuatkan hati kami, tetap percaya berharap padamu. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pulihkan kami, berikan kemurahan-Mu, limpahkan anugerah-Mu. Tuhan pimpinlah kami, kuatkan hati kami, tetap percaya berharap padamu. Indonesia tanah air mereka, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hariku, sampai akhir menutup mata. Tuhan pimpinlah kami, kuatkan hati kami, tetap percaya berharap padamu, tetap percaya berharap padamu. Amin. Jemaat sekalian, mari kita angkat hati kita untuk memuji, memuja, dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, tetaplah hidup di dalam naungan kasih Bapa. Tetaplah hidup dengan penuh kesetiaan dan penuh pengharapan kepada Allah Tritunggal, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi, Allah Bapa mengaruniakan engkau damai sejahtera dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa di dalam kehidupanmu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan hatimu, menguatkan imanmu, menguatkan pengharapanmu di dalam menjalani kehidupan ini, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Amin.
Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkatimu.